Halo teman-teman Garasian, masih bersama gue Budiawan Arif Anggoro dan masih di Garasi Mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Nah, di vlog gue kali ini gue ingin mereview mobil Wuling Convero S Luxury Plus ya. Ini adalah Wuling tahun 2019 yang mana ini merupakan mobil pesaing mobil MPV lainnya. Nah, di depan gue ini adalah mobil Wuling Convero dengan warna hitam dan elegan, dan menurut gue serba hitam, dan ada beberapa modif ya di bagian fitur ban dan roof railnya. Nah, di bagian dalamnya kita juga akan lihat nanti. Nah, di video kali ini yang pertama gue ingin membahas yaitu di bagian grill itu sudah ada aksen honeycomb ya, seperti ini mungkin udah umum ya digunakan di mobil-mobil yang ada sekarang. Dan juga ini warna merah ini sebenarnya seharusnya ini krum-kruman aluminium, warna silver atau krum-krum, cuma dilapisin lagi kayak seperti Scotland ya. Nah, dan ini juga ada seperti emblem Convero. Nah, ini juga tambahan, harusnya sebelumnya nggak ada. Dan juga di bagian headlamp ini sudah multi reflektor. Nah, dan sudah menggunakan proyektor halogen untuk headlampnya. Dan juga yang paling gue suka di Wuling Convero ini adalah di bagian sensor. Di depan ini ada sensor bagian depan ya, nih di sini. Ini mungkin untuk mobil-mobil yang pada umumnya biasanya mungkin akan jarang ada ya. Nah, selanjutnya di bagian fog lamp ini juga masih menggunakan lampu biasa, bolam biasa, tapi di bawahnya ini sudah ada DRL-nya. Wow, good, mantep. Dan juga di depan sini, di bumper depan ini seperti ada serat karbon. Ini kalau nggak salah ini tambahan dari pemiliknya. Wow. Jadi biar bisa kelihatan seperti sporty banget. Dan juga di sininya untuk bumper depannya ya masih menggunakan plastik biasa ya. Tapi secara bodi sih menurut gua sangat keras sekali. Dan di sini juga ada untuk saluran washer ya. Dan juga nih yang paling gue suka adalah di bagian ininya, bagian wiper. Ini sudah pakai frame ya wipernya ya. Waduh, mantep. Nah, kita akan lanjut di bagian samping. Dan di bagian samping ini, wah, udah ada semir bannya, jadi kotor guys. Nah, di peleknya ini sudah diganti ya sama pemiliknya. Harusnya untuk peleknya nggak seperti ini. Dan juga untuk ukuran ban dia mudah menggunakan ukuran 205 dan ring 16. Tapi juga bannya pun juga sudah diganti ya. Ini kenapa diganti serba hitam-hitam, selain bodinya warna hitam, semua ditambah-tambahin dengan aksen-aksen serat karbon dan warna peleknya hitam. Jadi benar-benar si mobil ini dan pemiliknya ini ingin menampilkan bahwa mobil Wuling ini, Convero yang dimiliki adalah mobil yang memang hitam sporty. Walaupun memang secara bodi mungkin seperti mobil boxy banget ya, tapi sih menurut gue sih sangat wow dan elegan sih dengan komposisi, dan ada upgrade dan aksen sedikit upgrade atau aksen yang ditambahkan walaupun cuma sepele ya. Nah, di
di sini sudah ada lampu sein di sini, dan juga untuk spionnya sudah reflektor elektrik, tapi belum bisa di retract sepertinya. Nanti akan kita lihat dari dalam ada tuasnya atau ada panelnya enggak. Oke. Nah, dan di sini di sisi kanan kiri mobil di sini ada set molding ya, dan set molding ini ada gabungan dari warna chrome juga. Ini banyak serba chrome ya. Ada chrome-chromenya. Ini perpaduannya warna hitam, mobil warna hitam, dan aksen chrome-chromenya ini banyak banget di mobil Wuling Convero ini. Nah, dan juga di tuas handdoornya juga, ini pun juga sudah chrome-chroman. Dan juga di sini list, kalau kalian bisa lihat di list ini sampai belakang, dari depan sampai belakang, sampai row 1, 2 sampai row 3 itu juga ada list seperti warna chrome-chroman. Wow, menurut gue sih dari sisi eksterior membuat gue sedikit tertarik dengan mobil produksi Cina ini. Dan gue juga kayaknya kalau punya budget boleh juga untuk mobil keluarga. Oke, selanjutnya kita akan lihat di bagian atas. Nah, dan di bagian atas mobil Convero ini selain ada side visor dengan bertuliskan Convero S, karena di sini juga dilengkapi dengan roof rail. Tapi dengan sama pemiliknya juga sudah ditambahin ada raknya ya. Jadi mungkin dia, karena yang punya ini hobi touring ya, jadi makanya dia mungkin butuh rak ini untuk membawa barang-barang kebutuhan dia. Dan juga di situ kita lihat, itu ada seperti antena radio, itu panjang banget. Gue nggak tahu kenapa sepanjang itu, tapi memang modelnya seperti ini ya. Jadi sih gue nggak terlalu komplain atau nggak masalah dengan antena yang di atas, yang menurut gue sih agak sedikit panjang. Tapi secara dengan adanya roof rail di sini, ini adalah perlu dipertimbangkan. Dengan adanya Wuling ini membuat sedikit ada persaingan ya di kelas MPV ya. Nah, menurut gue sih dengan adanya bodi yang besar dan ada roof rail di atas sih cukup membuat gue tertarik. Nah, kita lanjut ke bagian bagasi. Nah, kita lihat di bagian bagasi ya, tapi sebelum gue buka bagasinya, kita lihat dulu bagian belakang. Yang pertama, ada stop lamp di atas dan juga dilengkapi spoiler. Dan ada wiper, dan tapi ini kayaknya nggak ada defoggernya ya. Dan juga ada lambang 5 berlian, bukan 3 berlian, tapi 5 berlian, Wuling. Nah, untuk selanjutnya ada emblem Wuling di sebelah sini, dan juga ada emblem Convero S 1,5 L di VVT. Nah, ini merupakan tipe Convero S yang paling tertinggi. Ya, ini adalah kebetulan adalah Convero S yang Lux ya, yang luxury. Nah, dan untuk sisi belakang ini ada sensor parking, sudah ada 4. Wow, sudah ada 4, dan juga ini ada selat karbon di bagian bumper belakang. Ini ditambahin sepertinya. Ditambahin juga untuk di sini ada stop lamp juga, stop lamp atau fog lamp. Ini di belakang ini juga warna merah biasa, warna lampu biasa, dan juga ada stop lamp di sini masih pakai bolam. Nah, dan di bagian belakang dari lampu headlamp belakang ini ke sini tuh sudah dilengkapi dengan chrome-chroman. Nah, tadi gue udah jelasin bahwa di bagian depan, samping itu semua serba ada aksen-aksen chrome-chroman ya. Ini yang membuat gue tertarik karena aksennya itu lebih ke value for money-nya. Menurut gue dari sisi eksterior tuh udah dapat banget dengan harga yang kurang lebih sekitar 200 ya. Nah, dan selanjutnya kita lihat bagian bagasi, ada apa ya? Wah, berat sekali bagasinya.
Ini harus pelan-pelan ya, karena kalau gue kenceng-kenceng nanti kena atap bahaya. Nah di sini juga ada handle-nya ya untuk ketika kalian menutup, jadi nggak perlu menutup dengan tangan yang di atas, tapi tinggal cukup dari sini bisa untuk menahan dan narik. Nah kita lihat di bagian dalam. Bagian dalam ini udah ada covernya ya, covernya warna hitam. Wow, dengan begini sih menurut gue sih kecil ya untuk bagasinya ya. Sini. Di sini menurut gue bagasinya kecil ya, tapi menurut gue rapi ya. Untuk bahan material yang dipakai ini dengan warna coklat sih menurut gue sih oke. Dan juga di bagian ini sudah dilengkapi karpet. Wow, menambahkan kesan luxe. Dan juga kita lihat di bagian belakang ini bisa ditutup, bisa di reclining ya kalau kalian sebentar. Nah ini sebagai contoh bahwa ketika kalian membawa barang yang berlebih, untuk jok belakang dengan komposisi 40-60 ini bisa di reclining ke depan. Jadi ketika kalian bawa barang lebih, kalian bisa punya space yang lebih besar untuk menaruh barang. Tapi di sini nggak ada ininya ya, perlengkapan ban serep ya, karena ban serepnya sudah ada di bawah. Ban serepnya juga full size dan ada di bawah sini. Nah, kayaknya kita mesti pindah ke bagian mesin. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bagian mesin dan kap ya. Di bagian kapnya kita lihat bahwa menurut gue pribadi sangat rapi ya, karena sudah ada covernya seperti karpet deh. Jadi dengan warna hitam tentunya dan rapi. Nah, untuk bagian depannya ini adalah varian Wuling Convero S Luxury. Ini adalah tipe atau dengan menggunakan transmisi manual. Nah, ini kalau yang baru mungkin ada Wuling Convero S Luxury yang dengan sebutannya kalau nggak salah ACT ya. Nah, itu adalah menggunakan transmisi manual tapi yang diotomatiskan, hampir mirip dengan Ignis ya. Kalau Ignis kan AGS ya, auto gear shift. Tapi kalau yang di ACT hampir mirip. Ada analoginya seperti kayak kalian naik motor bebek yang zaman dulu mungkin Supra atau apa, kalian memindahkan gigi tapi tanpa kopling. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang di Wuling Convero S Luxury ini masih menggunakan transmisi yang manual dan ini adalah tahun 2019. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat di bagian akinya ini kalau nggak salah ini buatan Wuling sendiri ya. Nah, kalau untuk mesin ini kalau tidak salah adalah buatan dari Chevrolet dengan ini namanya nih PTEC DVVT. Mungkin dual valve timing atau semacamnya. Dengan 4 silinder cc 1500 DVVT. Nah, tapi untuk tenaga maksimalnya ini adalah di 107 horsepower dan untuk torsi maksimal di 142 Nm. Ya nggak besar, tapi menurut gue sih oke. Good. Gue sih sangat masih tertarik dengan ini. Oke. Selanjutnya kita akan lihat bagian kabin ya. Yuk, let's go. Oke teman-teman, gue udah di bagian row kedua. Nah, di bagian row kedua ini, yang gue sangat impresif sekali adalah bagian jok. Ini sudah dilapisi kulit warna coklat, ya kan? Kalian bisa lihat, dan juga sudah dilengkapi dengan armrest. Kalau di depan ada armrest, di tengah juga ada armrest. Nah, yang kedua, di sini ada blower. Kalian bisa atur blowernya di sini. Ada 4 blower di sini.
Dan di sini ada door trim warna hitam atau grey. Ini seperti hitam dan yang digabungkan dengan warna beige atau krem ya, membuat nuansanya menurut gue perpaduannya sangat cocok dan oke. Dan juga di sini ada speaker ya, di tengah ada speaker di pintu. Dan juga di sini ada cup holder 1, 2 bisa ya, cup holdernya panjang ya, dari sini sampai ke belakang. Ini bisa 2, 3 tempat minum bisa masuk. Dan di sini juga ada power window. Nah, dan di sini ada aksen seperti kayak bukan wood panel ya. Ini kayak plastik tapi kayak semacam sangat artistik sekali sih menurut gue sih. Kayak wood panel tapi ini kayak serat kayak mau kayak serat karbon tapi bukan, kayak plastik gini. Warna hitam putih. Nah, dan juga di sini ada ruang penyimpanan di sini. Nah, yang pasti yang membuat mobil ini menurut gua oke adalah captain seat. Row bagian kedua adalah captain seat. Dan juga kita lihat di legroom. Legroomnya kita lihat 12 jari, masih ada 12 jari. Ya, ini masih bisa dimaju mundurin ya. Wow, menurut gua sih sangat-sangat wow. Dan satu lagi, di sini ada colokan USB. Gue baru saja menemukan colokan USB di sini. Wow, amazing ya. Nggak biasanya ada, tapi di Wuling Convero ini ada. Dan juga di sini karpet warna hitam, membuat nuansanya semakin greget ya. Nah, dan selanjutnya ada hand grip fleksibel, bisa tarik tuasnya, tarik lipat, dan juga ada lampu baca. Wow, gue lagi membayangkan kalau gue punya mobil ini, mungkin keluarga gue seneng ya, karena value for money-nya tuh dapet banget dengan fitur-fitur yang ada. Tadi mungkin dari eksterior mungkin kalian sudah lihat bagaimana, dan ini baru sekarang baru di row kedua. Nah, ini kita lihat di bagian kemudinya gimana. Oke, kita lanjut ke bagian belakang, ada apa ya. Nah, dan yang menurut gue impresi di bagian belakang pun ya, kalau yang bagian tengah maju sedikit ini juga lega. Memang sih ketika naik mobil Wuling ini agak sedikit tinggi ya, sama di video yang sebelumnya ada Suzuki EPV Lux juga agak tinggi ketika kalian masuk ke bagian kabin tengah dan belakang. Nah, yang di Wuling Convero S ini ada semacam seperti pegangan ya, dan juga ada hand grip lagi di sini. Hand grip lagi ada di pegangan, dan juga di sebelah sisi kiri ini ada USB lagi. Gua nggak ngerti nih. Ini sama seperti mobil expander ya, banyak SUV ya, colokan untuk membantu kalian ketika baterai HP kalian habis, kalian bisa mencas HP kalian. Dan juga di sini sudah dilengkapin headrest, ada 2. Headrestnya juga menurut gue sih nyaman, dengan kemiringan yang menurut gue nyaman sekali. Luar biasa. Gue jadi penasaran, pengen test drive mobil ini. Oke, kita lanjut ke bagian kemudi ya. Oke guys, ketika gue masuk ke bagian kemudi, wow, nyaman sekali. Joknya ini empuk, asli empuk, karena dilapisi jok kulit empuk sih dengan warna krem atau beige. Menurut gua, wow, wah, enak banget asli. Posisi duduk gua yang pertama ya, nyaman banget deh. Meskipun joknya nggak bisa di-adjust naik turun, cuma bisa sliding, reclining, tapi gue duduk sih nyaman. Menurut gue nyaman. Nah, kita nyalakan mobilnya dulu ya. Kita matikan dulu audionya. Di sini kita akan lihat yang pertama, bagian door trim. Door trim dilapisi
ini semacam materialnya keras juga sih, seperti kayak serat karbon gitu, warna grey nih, bukan hitam ya, grey. Gue salah lihat berarti. Ini grey. Dan juga ini sudah ada power window dan auto di bagian driver. Oh kan, mantap kan. Dan juga ada pengunci kaca jendela untuk bagian depan dan belakang, biar kalian ketika kalian bawa anak lebih aman. Dan juga di sini juga door trimnya perpaduannya dengan krem. Ini agak empuk ya, semacam kayak empuk kayak bantal gitu loh, kayak rasa-rasanya kayak empuk bantal gitu, kayak soft touch gitu. Wow, menurut gue sih wow. Dan juga di sini di dashboardnya pun juga dilengkapi dengan warna grey aksennya. Di sini dengan seperti serat karbon juga, sama dengan yang ada di door trim sebelah kanan dan kiri. Dan untuk spion juga sudah elektrik tapi belum bisa di retract kayaknya. Nah, di sininya di bagian tuas yang di sini untuk panel-panel ini juga warnanya sama ya, seperti tadi yang ada di row kedua. Ini seperti ada kayak plastik tapi aksennya tuh, teksturnya tuh futuristik ya, bukan futuristik, maksudnya hitam terus ada kayak serabut putih. Jadi kayak aksennya kayak semacam kayak kayu tapi kok warnanya hitam gitu. Tapi sih unik gitu. Biasanya kalau kita lihat kan wood panel gitu kan, cuma ini unik, unik banget. Untuk ruang penyimpanan kita akan lihat ruang penyimpanan tertutup di mobil ini ada satu di depan, terus dua di sini. Ruang penyimpanan tertutup ada dua. Nah, yang di bagian depan ada tempat atau cup holder ada dua. Di sini bisa dua lah ya, dua. Standarnya dua cup holder. Di sini ada dua, di situ ada dua, di kiri juga ada dua, dan ada ruang penyimpanan lainnya. Ini mungkin buat naro-naro receh. Di sini nggak ada ya. Oh, ada 6 cup holder di sini dan ruang penyimpanan tertutup selain glove box dan sini. Wow. Lanjut ke bagian AC. AC-nya ada lubang blowernya ada 4, dan di sini di tengah AC-nya ini bentuknya ini detailingnya bagus banget sih. Di tempat AC atau blowernya ini ada aksen krum-kruman ya. Jadi aduh, detailingnya bagus banget asli. Sampai ke panel-panel ininya, dan membentuk bukan huruf ya, seperti lambang Wuling, karena segi 4 yang kayak belah ketupat gitu sih. Wah, menurut gue sih bagus banget. Nah, di tengahnya ada jam, tapi belum digital ya, masih analog, jam jarum gitu. Ini kayaknya ada di mobil Bentley, kalau nggak salah ya, seperti ini juga. Dan di sini juga di bagian audio atau head unit ada aksen seperti tadi, aksen yang plastik warna hitam dengan serat seperti putih-putih, memberikan nuansa lebih luxe, bener-bener luxe lah ini, antara perpaduan bukan hitam ya, grey dengan beige atau krem. Ini menurut gua wah, luar biasa. Nah, untuk head unitnya di sini sudah double din, bisa touchscreen, bisa masukin SD card di sini, sudah Bluetooth, USB, selain radio juga bisa dikoneksikan atau mirroring dengan HP, Android kalian, atau ada Apple juga. Nah, ini jarang dipakai. Cuma sih ini bisa mirroring ya. Dan juga di sini di bagian ini kalian bisa koneksikan dengan Bluetooth, dan ketika kalian menerima telepon, kalian bisa reject terima dan reject di sini di bagian audionya. Tapi di setirnya pun juga ada audio switching control ya, dimana kalian juga bisa ketika ada telepon bisa di reject, terima lewat setir pun juga bisa. Mantap nggak? Mantap kan? Dan juga menurut gua setirnya pun di sini enteng banget, enteng dengan warna grey juga, dan ada lambang Wuling bintang 5, dan juga sudah dilengkapi dengan airbag tuh. Dan juga ada detailing lagi nih, di sini ada krum-kruman lagi. Wow. Menurut gue sih amazing.
Dan juga di setirnya sudah tilt steering ya, nggak salah ya. Nih kita coba ya. Susah ya. Udah tilt steering tapi belum teleskopik. Nah ini standar sih pada umumnya, juga mobil-mobil sekarang sudah dilengkapi tilt steering. Dan juga untuk AC ya. Untuk AC, belum climate control. Ini masih putar-putar knob gitu ya, biasa putar-putar knob gitu. Tapi sih setahu gue, kalau gue baca-baca di artikel sih AC Wuling sih dingin ya. Dan juga di bawahnya ada power outlet 12 volt dan juga USB, dan colokan HDMI bisa colokin di sini. Nah, karena ini 5 transmisi manual, ini ada 5 percepatan 1 2 3 4 5, dan R-nya tetap normal standar mundur. Dan juga di sini ada handbrake. Ya, menurut gua sih mengesankan sekali untuk first impression mobil Wuling S tipe atau varian S yang luxury ini, yang transmisi manual. Dan inilah transmisi manual, dimana sebelum keluarnya yang ACT yang manual di automatic kan ini yang paling tertinggi mobil ini. Dan di atas ada lampu baca. Lampu baca ada 1 dan 2 yang di tengah, dan juga di tengah juga ada blower. Ada 4 blower AC. Di atas ini ada sun visor tapi belum ada lampunya, karena sudah ada lampunya di lampu baca ini. Wow. Nah, berikutnya adalah di MID. MID-nya semua sudah digital. Kita bisa lihat di sini ada RPM, odometer. Di cluster meternya kita juga bisa lihat posisi. Kita mau cek di sini ada bensin, odometer, kilometernya udah seberapa jauh. Terus ada di sini agak unik nih, ada bentuk gambar mobil Wuling dengan angka 2.1, 2.3, kanan kiri, depan belakang, ban. Ini kayaknya untuk ngatur angin ya, ban angin. Apakah ada yang beda? Enggak kan? Jadi kalian akan ketahuan nih mana yang kempes, ban yang kiri, kanan, lalu depan belakang, sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalian bisa lihat di sini. Menurut gue unik. Nah, dan untuk selanjutnya di sini untuk lampunya ini bisa di adjust ya. Ini ada auto leveling untuk lampu, dan juga kalian buka untuk ngebuka bagian bensin. Kalau kalian mau beli bensin tinggal diklik aja, bisa ngebuka. Dan ada juga dim ya, lampu dim, lampu jauh, dan juga parking sensor. Parking sensornya pun juga bisa dimatikan, tinggal pencet aja di sini. Wah, menurut gue amazing banget ya. Dan juga untuk posisi mengemudi gue, karena gue kayak masuk tuh kayak gede, gue kira akan gede gitu. Ternyata visibilitas gue kalau gue lihat, dan headroom gue ya, ini masih ada 8 jari ya. Cuma menurut gue kira akan sedikit amblas gue posisi duduknya, ternyata enggak loh. Gue masih bisa melihat loh. Apa karena gue tinggi gue 180 ya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas sih posisi duduk gue sih sangat enak. Ya, menurut gue sih value for money-nya oke banget ya, dengan fitur-fitur interior yang ada di mobil ini, yang kita dapat dengan, kalau nggak salah kurang lebih harganya sekitar 200 ya, yang waktu dulu ya, kurang lebih sekitar 200 lebih dan kurang ya. Itu value for money-nya dapat banget. Ya kita jangan kita mengesampingkan brand ya, karena Wuling ini kan memang brand baru yang ada di Indonesia. Tapi kalau kalian ingin beli mobil Wuling, khususnya Convero ini sih, menurut gue sih value for money-nya dapet sih. Oke guys, mungkin itu saja vlog gue hari ini mengenai Wuling Convero S Lux transmisi manual. Nah, mohon maaf kalau gue belum bisa test drive dikarenakan keterbatasan waktu ya. Nah, mungkin di vlog gue berikutnya gue akan bikin vlog test drive dengan mobil Wuling Convero S Lux ini. Nanti jadi semoga gue bisa, dan kalian tunggu saja di video gue berikutnya. Nah, mungkin first impression gue mengenai mobil Wuling Convero S ini sampai sini saja. Bagi kalian yang suka dengan video gue ini, tolong
subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video gue ini atau channel YouTube gue ini berkembang dan bisa memberikan video-video yang lebih baru, lebih fresh, lebih bagus, dan lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada penjelasan atau penjabaran dari semua fitur ada sedikit-sedikit salah, mohon maaf, dan juga tolong komen di video gue ini dan di channel YouTube gue ini. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya, dan tetap tongkrongin terus dan tonton terus Garasi Mobil ya. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.